Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang pelajaran agama Kristen yang telah kita pelajari sepanjang semester ini. Semoga video ini dapat menggambarkan iman dan pengertian saya dengan baik. Mari kita mulai. Bab 1, hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Undang-Undang 1945, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. HAM bersifat universal, dimiliki semua orang tanpa diskriminasi yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. HAM adalah anugerah Allah. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang ada pada setiap manusia selama ia masih bernafas dan hidup di dunia. Bab 2. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia memang sangat banyak, tetapi saya mengambil contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Sukabumi. Kami pernah membentuk kelompok dan mempresentasikan kasus di depan kelas. Kasus yang kami bahas adalah pembubaran paksa kegiatan keagamaan di Sukabumi, di mana sebuah kegiatan retret dibubarkan oleh sekelompok warga secara paksa. Tindakan itu disertai intimidasi, pengusiran, dan perusakan fasilitas, sehingga pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan rasa aman. Dari presentasi tersebut, kami belajar bahwa kasus seperti ini merupakan pelanggaran HAM yang nyata dan menunjukkan pentingnya menjaga toleransi serta menghormati perbedaan keyakinan. Bab 3. Pelanggaran hak asasi manusia dalam keluarga, sekolah, dan lingkunganku. Yang pertama, pelaksanaan HAM di kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak asasi sejak dalam kandungan. Anak lahir dengan hak hidup, perlindungan, kebebasan, dan kasih sayang. Namun, pelanggaran HAM bisa terjadi di lingkungan terdekat, bahkan dalam keluarga. Yang kedua, pelanggaran HAM dalam keluarga. Pelanggaran HAM di dalam keluarga terjadi ketika orang tua memaksa kehendak pada anak diberi pekerjaan berat atau tidak sesuai umurnya. Pelanggaran HAM di sekolah. Pelanggaran HAM di sekolah dapat dilakukan oleh guru, misalnya kayak membedakan siswa pintar dan tidak, memberi hukuman fisik, dan merendahkan siswa. Siswa misalnya kayak mengejek atau membuli teman. Yang keempat adalah pelanggaran HAM di masyarakat. Contohnya pelanggaran HAM di masyarakat, tawuran atau pertikaian antara kelompok, dan perusakan fasilitas umum dan coretan liar. Yang kelima adalah peran remaja dalam menegak HAM. Remaja harus peka terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Tugas remaja yang pertama adalah menegur atau mengingatkan pelaku. Yang kedua adalah melaporkan jika pelanggaran tidak dihenti. Yang ketiga adalah tidak diam, karena diam berarti ikut membiarkan kejahatan. Bab 4. Demokrasi dan kekristenan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan rakyat, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi adalah menjalankan pemerintah sesuai dengan tata pemerintahan. Demokrasi dan kekristenan. Demokrasi erat kait dengan HAM, kesetaraan, dan musyawarah. Nilai-nilai demokrasi sejajar dengan ajaran Tuhan Yesus tentang persamaan atau manusia di hadapan Allah. Mewujudkan masyarakat demokrasi. Tujuan demokrasi adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang pertama, takluk dan taat kepada pemerintah. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan. Dan yang ketiga adalah empati peduli terhadap sesama. Motivasi dari guru Pak Guru berkata bahwa orang tua bekerja keras setiap hari, menahan lelah, dan mengorbankan banyak hal hanya supaya kita bisa hidup lebih baik dari mereka. Karena itu, Pak Guru mengingatkan kami untuk mengembangkan skill, belajar sungguh-sungguh, dan memakai talenta yang Tuhan berikan dengan setia. Beliau juga menasihatkan kami tidak membeda-bedakan orang, sebab di mata Tuhan semua manusia berharga dan layak dikasihi. Dan Pak Guru berkata sesuatu yang membuat hati kami tersentuh, bahwa kami adalah kebanggaan orang tua, harta yang mereka jaga dengan doa, air mata, dan kerja keras. Maka kami harus menjaga diri, hidup dalam kebenaran, dan menjadi berkat dimanapun kami berada.
Nilai-nilai pendidikan agama Kristen. Nilai-nilai pendidikan agama Kristen yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di asrama, saya belajar menunjukkan kasih dan tanggung jawab dengan membantu teman sekamar, menjaga kebersihan, dan hidup rukun. Di sekolah, saya menerapkan kejujuran dengan tidak menyontek, disiplin mengikuti aturan, dan bekerja sama dalam tugas kelompok. Di gereja, saya menunjukkan iman dan kesetiaan kepada Tuhan dengan rajin beribadah. Dalam persahabatan, saya berusaha mengampuni, menghargai teman, dan tetap rendah hati. Di lingkungan sekitar, saya membuat baik dengan menjaga kebersihan dan menghormati orang lain. Semua nilai yang saya lakukan sebagai wujud hidup sesuai ajaran Kristus. Itulah pemahaman saya tentang agama Kristen. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.